Halo friend, welcome to my area. Salah satu kendaraan yang paling sering digunain sama manusia di era modern ini adalah sepeda motor. Banyak alasan kenapa motor adalah kendaraan yang paling sering kita lihat di jalan raya. Alasannya karena motor adalah kendaraan yang ramping, nggak terlalu besar, dan gampang dibawa kemana-mana gitu. Efisien juga, bisa selap-selip, dan juga harganya yang bisa dibilang lebih murah daripada harga mobil, friend. Tapi nggak berlaku sama motor-motor yang akan kita bahas nanti. Karena motor-motor ini tuh motor-motor yang jauh lebih mahal daripada mobil-mobil gitu ya. Dan harganya tuh bener-bener bikin bahkan Sultan pun mungkin mikir, friend, buat beli. Ini dia motor-motor paling mahal sedunia. Before we start, let's be here and now. Oke, yang pertama ada Goldwing dari Honda. Apakah kalian pernah dengar nama Goldwing? Kalau gue sih pribadi ketika dengar nama Goldwing langsung yang keinget adalah motor gede, maco banget gitu. Dan motor gede atau moge yang diproduksi Honda ini menggunakan mesin 6 silinder horizontal terbalik dengan kapasitas sebesar 1833 cc, friend. Gila, hampir 2000 cc gitu. Mesin tersebut dipadukan dengan transmisi DCT 7 percepatan yang dikembangkan secara khusus agar lebih halus dan sunyi suaranya. Oke. Honda Goldwing tuh fitur-fiturnya udah kayak mobil, friend. Dia punya airbag, layar TVT, bahkan yang gue inget adalah Goldwing punya AC, friend. Ya, kalian gak salah dengar. Jadi motor ini ada AC-nya. Jadi biar kita adem gitu, friend. Ini yang suka emosian di jalan karena macet dan panas gitu ya, ini pasti suka sama Goldwing ini karena ada AC-nya. Di Indonesia, Honda Goldwing dijual dengan harga 1 miliar rupiah aja, friend. Yang kedua ada Aston Martin AMB 001. Pasti kalau denger nama Aston Martin, kita langsung nyangka itu mobil. Mobil dengan grill depan yang khas banget, friend. Mobil James Bond. Tapi yang satu ini bukan mobil, friend. Ya, Aston Martin ternyata ngeluarin motor juga. Mereka mau jadi pabrikan motor yang eksklusif. Hasilnya terungkap pada acara EICMA 2019. Jadi Aston Martin AMB 001 ini dipamerkan di acara EICMA 2019. Sepeda motor ini merupakan kreasi motor besar yang ramping, friend. Ini dia motornya dan wow. Wah, ini gok sih. Supaya ini keren, ini keren, gue suka sih. Keren. Jadi kayak dia futuristic banget gitu ya, kayak motor Batman, friend. Wow, that's cool. Anyway, Aston Martin memberikan mesin V-twin 997cc yang menyemburkan tenaga hingga 180 horsepower. Ini hampir 1000 cc dan tenaganya 180 HP, itu kenceng banget. Di sisi desain, ini mungkin salah satu motor tercantik yang pernah gue lihat sih, friend. Nah, dengan harga motor ini sekitar 1,8 miliar rupiah, motor ini tuh dikeluarin terbatas, friend, atau limited. Jadi ya, walaupun kalian punya uang, agak susah juga buat beli Aston Martin AMB 001 ini. Sayang banget. Next ada BMW HP4 Race Standard. Ini BMW yang keren banget ya. Ya rasanya kayak mimpi, friend, kalau ngebawa motor ini ganteng banget gitu. Oke, jadi salah satu motor termahal di dunia ini dirancang secara khusus dengan teknologi motor balap, friend. Dan dibuat secara terbatas. Motor ini hanya ada 750 unit di dunia, friend. BMW juga melengkapinya dengan bodi full carbon, friend, bodinya mahal nggak tuh? Dan mesin 4 silinder berkapasitas 999 cc atau ya 1000 cc lah ya. Dan mesin ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 250 HP atau 250 horsepower dan 120 Nm. Wow, kencang. Udah keren, kencang. BMW, the best. Motor ini memiliki kecepatan melebihi 300 km per jam dan tersedia pula suspensi buatan Öhlins pada sisi depan serta belakang yang dipadukan dengan velg karbon. Dengan teknologinya itu gitu ya, nggak kaget kalau motor BMW HP4 ini dijual dengan harga 2 miliar rupiah, friend. BMW emang kalau buat teknologi tuh, dan motornya juga indah banget, friend. 2 miliar kayak gini, mau.
Oke, next ada Combat Motors Wraith. Jadi The Wraith dari Combat Motors adalah salah satu motor yang paling eksklusif saat ini, friend. Merek motor dari Amerika Serikat ini membandrol The Wraith dengan harga lebih dari 100.000 US dollar atau sekitar 1,5 sampai 2 miliar lebih, friend. Dan bentuknya juga, wah gok sih, ini kayak robot, friend. Ini keren sih. Cuman kalau misalkan kalian bawa motor The Wraith ini ke jalan raya gitu, itu pasti kayak semua orang ngeliatin gitu, ini apaan nih, robot gitu. Nah, motor ini kecepatan tertingginya tuh diklaim sampai 257 km per jam, friend. Itu kan kenceng banget gitu. Dan dia juga punya 140 horsepower dan 160 Nm. Oh ya, motor ini juga dibingkai dengan aluminium billet dengan rangka yang tegas, friend. Iyalah, tegas banget, kayak kokoh gitu, friend, kayak gagah gitu. Tapi gimana menurut kalian, apakah motor ini pantas dihargai sekitar 2 miliar lebih? Komen di bawah. Oke, next ada Aikosi Titanium Series RR. Susah ya? Ya, intinya motor ini dilengkapi dengan berbagai variasi teknologi canggih, friend. Mesin ini berkapasitas 1966 cc dengan 2 silinder. Wait, 2000 cc tapi 2 silinder. Gua gak paham sih. Ya, gua bukan anak motor, tapi setahu gue mungkin bahkan 400 cc aja ada yang udah 4 silinder gitu. Dan ini 2000 cc 2 silinder. Gue penasaran sembunyinya sih. Tenaga maksimum yang bisa disemburkan dari motor ini sebesar 135 horsepower dengan torsi maksimum sebesar 192,5 Nm. Dari segi desain, Aikosi Titanium Series RR ini dilengkapi sistem rangka yang terbuat dari titanium grade 9, friend. Ini merupakan satu-satunya motor yang menerapkan titanium secara menyeluruh pada semua bagian rangkanya, friend. Aikosi membandrol motor ini dengan harga 275.000 US dollar atau setara 3,3 miliar rupiah. Oke, itu mahal. Karena harganya ini, Aikosi Titanium Series RR mendapatkan julukan salah satu motor termahal di dunia. Next ada Dodge Tomahawk V10 Superbike. Dodge Tomahawk V10 Superbike ini memiliki desain yang kalian lihatnya sendiri. Ini kayak senjata gitu, senjata jalan. Aduh. Oke, ini tuh futuristik banget, friend. Hampir semua sisi bagian dari motor ini dibuat dengan ketelitian sampai detail-detail kecil atau bagian-bagian kecilnya, friend. Dan para pembuatnya juga adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya selama bertahun-tahun gitu. Jadi yang ngebuat desain ini tuh bukan sembarangan gitu, friend. Jadi ya mereka yang udah ngerti desain motor gitu. Nah, untuk performanya nggak kalah dengan tampilannya, friend, yang gahar gitu. Performanya juga gahar. Motor ini nggak main-main diperkuat dengan 10 silinder, friend. 10. Lu bayangin suara kayak gimana tuh. Pengendara bisa merasakan sensasi kecepatan yang luar biasa dengan 0 sampai 100 km per jam hanya dengan 2,5 detik. Ini kayak Lamborghini dong. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan secepat itu gitu ya, nggak terbang tuh, safety-nya gimana? Wah, itu sih yang gue tanyain. Maksudnya 2,5 detik 100 motor, friend, itu lu terbang gitu, lu tinggalan gitu. Jadi maksimal kecepatannya juga sampai sekitar 300 mil per jam atau kayak 400 km per jaman gitu. Dan karena itu akhirnya motor ini dilarang untuk digunakan di jalanan umum, friend. Jadi kalau kalian mau beli motor ini, kalian bisanya cuma pakai di sirkuit, friend. Nggak apa-apa lah ya, saya aja sentul. Atau mungkin ada dari kalian yang mau beli motor ini cuma mau dipandangin aja gitu ya. Dipandangin, diliatin gitu ya. Dan itu puas kok, asli puas. Gue juga kalau punya Lamborghini Aventador gitu ya, mungkin dalam 1 bulan, 1 hari gue pakai, 29 hari gue pandangin aja sih. Harga Tomahawk Superbike ini sekitar 7,4 miliar rupiah, friend, atau 550.000 dolar Amerika. Next ada Yamaha BMS. Yamaha, merek motor yang banyak kita temuin di jalan raya dengan slogan semakin di depan. Ya, mungkin beberapa dari kalian yang nonton video ini pasti punya motor Yamaha di garasi kalian. Karena mungkin Yamaha sama Honda itu motor yang paling banyak kita lihat ya di jalan raya gitu.
terutama di Indonesia ya. Dan banyak alasan orang kenapa pakai Yamaha, dari mulai turun-menurun, dari keluarganya emang suka pakai Yamaha dan harganya murah dan semakin di depan gitu. Tapi friend, Yamaha akhirnya menciptakan kendaraan bermotor dengan harga selangit. Yamaha BMS ini menggunakan mesin jenis V-Pain dengan kubikasi 1700 cc. Motor ini tenaganya gede banget. Bodinya juga dinamis dan modern. So, langsung aja, ini dia bodinya. Iya, pokoknya beda sama motor Yamaha kebanyakan. Pokoknya ini beda banget sama motor Yamaha. Setahu gue Yamaha yang bukan mirip tapi mungkin ya sedikit menyerupai ini tuh VMAX. Jadi VMAX itu kayak Harley gitu ya. Tapi ini lebih gokil sih. Yamaha BMS ini memilih gaya chopper yang paling mewah, friend. Iya, mewah sih, chopper. Oke. Tapi mungkin kalian bertanya apa yang membuat motor ini mewah gitu ya. Karena seluruh bodi dari motor ini dilapisi dengan emas 24 karat. Oke, sekarang gue tanya, Yamaha R15 berapa sih? 35 jutaan ya. R25 80-an ya, 80 juta. Dan setahu gue memang yang gue suka juga ya, Yamaha itu ada motor sportnya itu R6, R1 itu kayak ya ratusan juta lah ya. Kalian tahu ini berapa, friend? Ini 40 miliar rupiah, friend. Ya. Ini motor merek Yamaha dengan lambangnya itu harganya 40 miliar rupiah. Gokil gak sih lo? Tepatnya 40,4 miliar rupiah. Kan gila. Yamaha lu, motor lu apa bro? Yamaha. Kuncinya ya Yamaha motornya. Iya. Lihat 40M, gokil. Next ada Aikoshi Spirit. Masih dari produsen Aikoshi, diciptakan dengan mengadopsi konsep teknologi F1, menjadikan Aikoshi Spirit menjadi salah satu motor yang berkekuatan dahsyat. Bagian bodi dan komponen yang ada di dalam mesin ini dibuat dari bahan-bahan yang super ringan, friend. Nah, untuk kecepatan, kalian tahu, friend, kecepatan motor ini katanya itu kayak kecepatan jet yang lagi bermanuver di langit, friend. Jadi sampai pabrikan yang teknisinya berasal dari dua teknisi handal Amerika dan Inggris ini mengharuskan pembeli yang ingin mengendarai motor ini harus lolos dari ujian si pembuatnya. Jadi kalian bukan cuman harus nyiapin duit yang banyak untuk membeli motor ini, tapi kalian harus latihan dan nanti akan ada ujian dari si pembuatnya ini. Itu ribet banget ya. Jadi intinya kalian harus lolos uji coba untuk dapat lisensi mengendarai motor ini dengan bebas, friend. Saking kencengnya. Dan bentuknya adalah, gue suka banget jujur, karena ini motor kayak motor dari masa depan gitu, friend. Dan kalian tahu harga dari motor ini adalah senilai 48 miliar rupiah. Sekitar 48 miliar rupiah, gila. Dan motor ini hanya diciptakan 10 aja di dunia, friend. Jadi kalau kalian udah nyiapin uang senilai 48,5 miliar buat beli motor ini, kalian belum tentu dapat juga, karena motor ini hanya ada 10 di dunia, friend. Mungkin udah sold out ya. Good luck. Next ada Neiman Marcus Limited Edition Fighter. Bentuknya kayak prototype, tapi dia bukan hanya unik, tapi ini menarik sih. Konsepnya kayak robot juga, kayak yang pertama tadi, tapi ini keren sih, Wow. Sorry friend, gue terpana, friend. Sasisnya berukuran besar dan berasal dari bahan material terbaik berkualitas tinggi. Nah, karena itu, daya topangnya juga sangat kuat, friend. Nah, jadi katanya bagian jok atau tempat duduknya gitu ya, memang sengaja dibuat seminimal mungkin, friend. Gue gak tahu kenapa, tapi keren sih tetap. Dan ketika dilelang, harga motor ini senilai 11 juta dolar atau sekitar 148 miliar rupiah. Motor ini hanya ada 45 unit aja di dunia. Dan Neiman Marcus Limited Edition Fighter ini dinobatkan sebagai motor termahal di dunia saat ini. Ya, hampir 150 miliar. Itu dia motor-motor termahal di dunia, friend. Dan motor termahal masih dipegang sama Neiman Marcus Limited Edition Fighter yang harganya 148 miliar rupiah. Itu goks banget. Nah, motor mana yang paling kalian suka, friend? Komen di bawah, kasih tau gue. Kalau gue pribadi, mungkin gue akan memilih, agak sulit sih, gue antara BMW HP
RS4 tadi atau Aston Martin AMG 001. Ya antara dua itulah paling ya. Nah buat kalian yang mau request video bahasan, kalian bisa DM ke Instagram pribadi gue di @rayshidik, atau kalian bisa komen di bawah. Ya itu aja video hari ini. Thanks for watching and see you. Dan mesin 4 silinder berkapasitas, ada tamu. Gue suka karena ini motor kayak mau saudari mata, karena ini motor kayak